Salah satu alasan tidak diterimanya di NU-nya itu NU namanya tidak dapat diterimanya gugatan Prapit ini karena ada surat edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2026 kemarin. Baru itu ya? Baru keluar. Jadi desain dakwaannya dirubah, harus dirubah total itu. Gak bisa pakai dakwaan yang lama. Pokoknya pelapornya harus Jokowi. Gak bisa lagi ajudan, gitu loh. Jokowi yang pelapor. Itu kan BAP-nya Jokowi kan ada sebagai pelapor, dipakai itu, gitu loh. Nah nanti undang-undangnya yang berlaku KUHP sekarang, nggak bisa lagi 2 undang-undang, tetap yang berlaku sekarang 433 dan 434. Itu. Tapi kalau misalnya dirubah, berarti nanti Jokowi mau nggak mau harus hadir. Harus hadir. Harus hadir. Kalau dia pasangan delik aduan, Jokowi wajib hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Bertemu lagi dengan saya di channel ini dan juga di channel Pak Herman Kadir Official. Herman Kadir Channel. Oh, Herman Kadir Channel. Nah, kebetulan hari ini juga saya bersama beliau, Bapak Herman Kadir, seorang pengacara senior dan juga advokat dari 3 orang tersangka ya Pak ya? Iya. Yang tergabung dalam tim advokasi Rizal Fadila, anti kriminalisasi, aktivis dan akademisi TKA. TKA. Nah, 3 kliennya itu adalah Bapak Rizal Fadila, Bu Kurnia Triroyani, dan Rustam Effendi. Tapi teman-teman, kita nggak bicara tentang 3 kliennya nih, karena sampai sekarang belum P21 ya Pak ya? Belum. Padahal yang 2 sudah masuk pengadilan sebetulnya. Sudah pengadilan. Nah, seperti teman-teman mengetahui, Bu Tipa itu sudah pernah disidangkan, akan tetapi kemudian majelis hakimnya mengatakan bahwa dakwaan jaksa penuntut umum itu tidak cermat, sehingga dinyatakan batal demi hukum. Iya, kabur, sehingga dinyatakan batal demi hukum. Nah, kemudian jaksa penuntut umumnya mengajukan perbaikan dakwaan, kemudian diajukan lagi ke pengadilan, dan waktu itu Bu Tipa sudah dijadwalkan akan disidang pada tanggal 6 Agustus. Akan tetapi pada tanggal 3 Agustus dia mengajukan Prapit. Yang menarik waktu itu kalau kita baca di situs Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Prapitnya itu tentang menguji sah tidaknya penghentian penuntutan ya Pak ya. Akan tetapi selama prosesnya bergulir sehingga sampai putusan kemarin itu agak berubah ya. Berubah. Bukan lagi soal sah tidaknya penuntutan, akan tetapi soal penuntutan aja. Pembatalan surat dakwaan kedua. Yang diajukan sama sama jaksa penuntut umum. Yang diajukan jaksa penuntut umum, pembatalan surat kedua itu. Iya. Dan seperti sudah diprediksi oleh Pak Herman Kadir nih teman-teman. Prapit itu pasti akan ditolak karena alasannya melanggar undang-undang. Iya, karena memang dakwaannya sudah masuk duluan ke pengadilan Pak ya. Sudah masuk pokok perkara. Dan juga sudah ada jadwal sidang dan sudah ada nomor perkara. Jadi memang sudah diprediksi bakalan ditolak. Nah, Pak, kan artinya Bu Tipa ini akan masuk ke persidangan. Nah, dengan kondisi yang kayak gini, dakwaan sudah diperbaiki sehingga peluang hakim mungkin untuk menyatakan tidak cermat lagi mungkin kecil ya. Menurut Bapak, gimana kira-kira nanti persidangan dari Bu Tipa, mampu nggak dia membuktikan bahwa ijazahnya Pak Jokowi ini palsu seperti yang dia katakan, atau bagaimana menurut Bapak dari aspek hukumnya Pak? Kalau dari aspek hukumnya, dengan adanya putusan pra peradilan ini, artinya Dokter Tipa itu mau tak mau harus masuk persidangan pokok perkara. Yang rencana sidangnya akan dilanjutkan pada tanggal 27 Agustus nanti. Sudah ada jadwalnya ya? Sudah ada, hari Kamis tanggal 27 Agustus. Nah, di sini sebenarnya Dokter Tipa tidak perlu takut. Artinya dengan dakwaan kedua ini
dia bisa peluang untuk menang juga ada. Kenapa tuh Pak? Karena apa? Di itu ada namanya azas apa dalam teori hukum pidana itu nebis and idem. Oke. Bisa jadi kalau dakwaannya itu tidak mengalami perubahan dari dakwaan yang pertama itu masuk azas nebis and idem. Gak usah takut dokter Tifa sebenarnya, ngapain dia nangis Bombay gitu. Gak usah nangis Bombay, biasa-biasa aja, nggak ada persidangan ini namanya juga, ya kan? Ya kulit tadi nangis dia, kasihan juga ketika di perapitnya ditolak. Dia bilang, Mahkamah Agung mau menghukum saya. Ya, karena memang ada putusan dari Mahkamah Agung yang membuat gugatannya ditolak ya Pak. Salah satu alasan tidak diterimanya di NU-nya itu NU namanya, tidak dapat diterimanya gugatan perapit ini karena ada surat edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2026 kemarin. Baru itu ya? Baru keluar. Oke. Bulan Agustus kemarin, tanggal 3 Agustus apa keluarnya itu. Oke. Isinya apa tuh Pak? Apa? Isinya? Isinya bahwa apabila sudah masuk pokok perkara, maka perapitnya itu tidak boleh dilaksanakan, ditolak, tidak boleh dilakukan. Oke. Jadi hakim tidak boleh kewajiban lagi untuk melaksanakan sidang pra-peradilan karena sudah masuk pokok perkara. Kalau nggak salah di KUHP yang lama juga ada kan? Di KUHP yang lama apalagi udah tegas banget ini. Kalau KUHP lama tegas ya, pasal 82 ayat 1 huruf D udah jelas apabila sudah masuk pokok perkara itu tidak bisa diajukan gugatan ke pra-peradilan. Dikuatkan lagi dengan jurisprudensi putusan Mahkamah Agung, dikuatkan lagi dengan putusan Mahkamah Konstitusi, udah jelas itu. Dan ini sama kayak pra-peradilan keduanya Roy Suryo yang ditolak kan? Iya, nah Roy Suryo udah bisa lagi dah. Dengan ada terbitnya surat edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2026 ini, Roy Suryo tidak bisa lagi rapid. Kenapa? Dia pun sudah kayak dokter Tifa sudah masuk pokok perkara. Harus sidang ke pokok perkara. Artinya Pak, kalau misalnya pra-peradilan Roy Suryo yang keempat diterima, kan dia mempersoalkan masalah pencegahan nih. Iya, ini Tifa pun, dokter Tifa pun sudah mendapatkan perapit yang kedua. Udah. Tapi dicabut. Aku dengar dari tim lawyer dicabut kemarin. Cuma aja nyapain aja, bakal ditolak juga, entah apa. Tidak ada guna, kita harus menghadapi pokok perkara. Iya. Pak, nah, Rosario saya tidak tahu. Saya katanya udah mau perapit yang kelima. Tapi tetap akan masuk nanti ya? Nggak bisa. Itu sidangnya pasti jalan. Karena udah perintah dari Mahkamah Agung berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2026 itu. Iya. Pak, tadi bahkan Bapak mengatakan nih, kita tahu nih bahwa dakwaan yang pertama itu kan sebetulnya yang janggal. Karena kita tahu yang lapor dulu Pak Jokowi, tapi ternyata di dakwaannya itu bukan Jokowi namanya, tapi ajudannya. Nah, kalau misalnya di dakwaan yang kedua ini juga sama, artinya di situ juga titik lemahnya ya? Iya, itu tadi aku bilang tadi, nebis and idem. Berbahaya loh. Kalau jaksanya tidak merubah desain dakwaannya, itu akan bakal di eksepsi dokter Tifa ini bakal diterima lagi. Karena melanggar ajas nebis and idem. Ini mungkin nggak sih Pak, kan waktu itu kan hakim menyatakan dakwaan itu batal dalam hukum karena mencampur adukan dua rezim dari KUHP lama dan KUHP baru. Nah, dalam perbaikan ini mungkin nggak dia hanya menghilangkan salah satunya biar dianggap nggak cermat lagi, biar dianggap cermat dan nggak dianggap nggak cermat lagi. Mungkin nggak hanya itu yang dirubah, atau barangkali karena sudah dikritik nih sama masyarakat kan, termasuk pelapornya ternyata bukan Jokowi, itu juga dirubah. Mungkin nggak? Gimana? Ya, kan waktu itu kan majelis hakimnya bilang menolak dakwaan itu, nyatakan batal demi hukum karena mencampur ajukan dua rezim undang-undang KUHP yang lama dan KUHP yang baru, ya kan. Kemudian juga kan di situ ada titik lemahnya bahwa yang melaporkan ternyata bukan Jokowi tapi ajudannya. Nah, mungkin nggak di perbaikan yang baru ini baru itu dirubah. Itu harus. Oke. Jadi desain dakwaannya dirubah, harus dirubah total itu. Nggak bisa pakai dakwaan yang lama. Pelapornya harus Jokowi.
nggak bisa lagi ajudan, gitu loh. Jokowi yang pelapor. Itu kan BAP-nya Jokowi kan ada sebagai pelapor, dipakai itu, gitu loh. Nah nanti undang-undangnya yang berlaku KUHP sekarang, nggak bisa lagi 2 undang-undang, tetap yang berlaku sekarang 433 dan 434. Itu. Pak, kalau misalnya masih tetap bahwa pelapornya ini bukan Jokowi, berarti di situ adalah titik menangnya Dokter Tifa ya. Kelemahan dari dakwaan tetap. Iya, tetap kelemahannya di situ. Nah, kalau misalnya yang tampil nanti, umpamanya pasalnya delik aduan, yang di BAP itu adalah ajudannya Prabowo, itu bisa batal demi hukum. Tapi kalau misalnya dirubah, berarti nanti Jokowi mau nggak mau harus hadir. Harus hadir. Harus hadir. Okay. Kalau dia pasalnya delik aduan, Jokowi wajib hadir. Wah, ini menarik nih teman-teman. Artinya cuma saya dapat info mau pakai Zoom. Boleh nggak sih? Nah itu itu harus ada fatwa baru lagi. Ini pelapor masa pakai Zoom? Selama ini kan Bapak berperkara 20-an tahun. Iya. Ada pelapor muncul di persidangan secara online gitu. Ada? Kalau sidang di MK ada. Di MK. Iya. Kalau di pengadilan ini nggak ada. Nggak pernah ada ya? Belum negeri belum ada. Karena pelapor tuh wajib hadir di persidangan. Nah, kalau misalnya ternyata Jokowi tetap memberikan kesaksian melalui online, itu bisa disahkan nggak? Itu harus ada fatwa lagi. Fatwa lagi. Surat dari Mahkamah Agung yang menyatakan pelapor boleh melalui Zoom. Kalau nggak ada nggak bisa. Harus hadir ke persidangan. Iya. Waduh, Pak. Wajib hadir. Pak, tapi kan ini menarik sidangnya. Jokowi wajib hadir, nggak ada cerita dia. Itu ditunggu. Pakai Zoom mana ada pakai Zoom, nggak boleh itu. Melanggar KUHP itu. Tidak ada KUHP membolehkan pakai Zoom. Tapi yang kita tahu Pak bahwa ada informasi nih ya, entah benar. Ya informasinya gitu. Jadi Jokowi nanti pakai Zoom. Maksud saya kan ada informasi nih bahwa entah benar entah enggak bahwa sejauh ini Jokowi kan masih menguasai sistem hukum, termasuk pengadilan. Nah meskipun kata Bapak, oh ini enggak normal lah, enggak biasa. Tapi hakim memutuskan itu masih bisa gitu. Masih bisa. Masih bisa dengan hanya kekuatan itu. Iya. Inilah kehebatannya Jokowi ini. Kalau zaman Pak Harto nggak ada sampai cawe-cawe kayak begini, nggak ada. Iya. Sampai hakim ini, jaksa, kepolisian semua diatur sama Solo. Nggak benar ini sebenarnya. Tadi Bapak bilang kan nanti peluangnya Pak Tifa ini menang ya kan kalau ada nebis. Iya, nebis and idem. Nah kalau misalnya ternyata dakwaannya itu berubah total jadi kuat gitu ya. Iya. Kan mau nggak mau Tifa ini harus nanti sidang. Ada nggak peluang dia untuk menang misalnya barangkali kan Tifa tuh katanya melakukan penelitian patologi, ada anatomi. Mungkin nggak dia punya peluang juga untuk menang meskipun tidak ada sangat besar ya. Kalau Tifa itu berani dan mau bermental baja dan tidak cengeng, bentar nangis. Kan perempuan Pak, wajar. Aduh, udahlah. Tegar sedikit kenapa? Karena iya memang, kan? Ya karena memang itu sebetulnya risiko. Gak usah cengeng. Aduh, kemarin nangis Bombay di pengadilan dia menuduh Mahkamah Agung mau menghukum saya. Tenang, hadapin aja. Iya, tapi sebagai pejuang dia harus bermental baja. Iya, dan sebetulnya juga konsekuensi dari penelitian dia yang menyatakan. Iya. Ya. Kalau itu terbukti palsu, bebas dia demi hukum. Dan bahkan bisa menggugat balik. Menggugat balik, nanti rugi. Moral, material, wah dia bisa. Dan peluang itu menang itu ada. Besar. Karena saya aku yakin. Dari foto Jokowi di jasa itu aja yang diteliti, nggak usah jauh-jauh, foto watermark, emboss segala macam, kertas segala macam, nggak usah itu aja, nggak usah pakai ukuran, foto itu aja, udah selesai itu. Iya. Dia pakai, dia kan sudah ada ahlinya, profesornya itu. Nah, cuman saya dapat kabar dari statementnya di Tifa itu, ada 26 BAP ahli itu dihilangkan. Tidak diberikan kepada tim hukumnya Tifa. Ini kan nggak benar juga sidang kayak gini. Artinya jaksa itu harus fair play. Artinya semua dokumen-dokumen BAP itu harus diserahkan kepada tim hukum semua, ke dokter Tifa. Dokumen lengkap,
Masa yang dikasih cuman 30% aja, itu nggak benar. Mungkin itu Pak yang bikin kita takut. Iya, itu tadi. Jadi ada by design dari jaksa untuk mempersulit tim hukum Tifa dalam pembelaan. Itu kan mempersulit namanya. Orang tidak bisa, memang Pak, berkasnya itu 1 meter lebih BAP-nya itu. Iya. Lah kalau nggak dari sekarang, kapan mau bacanya? Betul. Itu semua harus dibaca, itu dokumen, nggak bisa tidak. Karena yang saya dapat informasi juga pernyataan ahli itu juga yang membuat mereka jadi terdakwa kan? Iya, pernyataan ahli itu. Nah, tapi ahli yang diajukan Dr. Tifa, ahli yang diajukan Roy Suryo itu tidak diberikan. Ada 26 ahli yang itu tidak diberikan kepada tim hukum ini. Itu informasi saya dapat dari statement Dr. Tifa sendiri. Iya. Mudah-mudahan sih Pak ya, sekarang kan simpati masyarakat kepada Bu Tifa ini udah agak mengendor. Mudah-mudahan kalau dia maju lagi, dia berjuang lagi. Sudahlah, batalkan hijrah itu. Jadi pejuang tulen. Jadi Sri Kandi pejuang. Udah dia pahlawan dia. Iya. Karena jangan takut, nggak usah. Jangan salahin Mahkamah Agung. Ini udah permainan politik tingkat tinggi. Betul. Orang bermain politik, kita murni dihukum aja. Iya, benar. Iya. Kalaupun misalnya dia ditahan, dia jadi tahanan politik. Dan tahanan politik bukan dia. Murni karena hukum. Bukan. Karena kalau secara hukum dia pasti benar. Dia menang lah. Menang Tifa ini. Kalau dia sebenarnya Jokowi itu yang ditakuti ini hasil riset dan analisis penelitian Dr. Tifa ini. Bukannya Resmond, bukannya Roy Suryo. Dr. Tifa ini. Iya. Dia meneliti tentang rahangnya Jokowi yang ada di foto itu dan foto-foto Jokowi yang asli. Itu Pak. Dan dia sudah bawa ahli patologi, ahli anatomi. Dari fotonya aja udah pasti Pak. Apalagi yang cetakan-cetakan itu semua dari fotonya aja, bukan foto Jokowi. Tapi makanya saya bilang gak usah takut Dr. Tifa. Anda jadilah pejuang tulen. Dan jangan dengar kiri kanan. Jangan dengar kiri kanan. Gitu ya. Iya. Udahlah, nangis sih boleh aja, nggak usah nangis bombay. Kalau orang nangis itu biasa. Biasalah. Apalagi kita tahu memang nggak gampang menghadapi posisi. Iya. Kita tahu kalau kita karena dia ini berhadapan dengan raja Indonesia 10 tahun. Jangan main-main, orang nomor 1 ini. Bukan nomor 2 sekarang. Dulu nomor 1, kita kan mantan nomor 1. Prabowo aja masih cium tangan. Gimana salaman di RI itu begitu datang hormatnya. Itu kan berarti dia menandakan masih. Berarti Jokowi nomor 1, Prabowo nomor 2. Nomor 2. Gibran nomor 3. Nomor 3. Iya, di jelas kok di 17 Agustus kemarin di sana kita kan nonton bagaimana Prabowo hormatnya. Karena ini raja yang membuat gue jadi presiden. Langsung begitu hormatnya sama Jokowi, dan duduk Jokowi langsung mengapit dia duduk situ. Pak, tadi kan soal Tifa. Kalau soal Roy Suryo, kalau nanti juga harus mau nggak mau harus bersidang. Peluangnya sebesar apa? Sebesar Tifa juga nggak peluangnya? Kalau Roy Suryo sama. Kalau Tifa terbukti otomatis. Karena satu paket ya? Iya, satu paket. Ya. Udah lama bilang sama Roy Suryo, nggak usah takut. Roy Suryo ini kenapa dia parapet? Dia takut masuk penjara. Takut menghadapi ini. Tapi kan udah pernah di penjara. Itulah. Sebenarnya kalau mental masih kuatan Tifa sebenarnya pada Roy. Kalau aku lihat sih. Mungkin itu trauma kali. Iya, dia trauma. Roy itu kalau udah ditahan gitu, langsung kurus badannya. Gulanya sampai 400 itu. Buset. Ngeri kita. Diabetesnya langsung naik, itu gulanya naik. Nah, itu. Jadi dia memang pejuang-pejuang ini mentalnya yang belum siap. Enggak sih, Pak. Tapi memang karena yang dihadapi. Kita ingatlah kasusnya Gus Nur sama Bambang Tri. Mereka nggak salah ditahan. Iya. Itu, tapi kan? Beda mentalnya. Bambang Tri, Gus Nur kan memang mental petarung. Udah biasa. Sekarang gugat lagi Gus
Gus Nur. Itu katanya sih dia minta ganti rugi. Iya. Ganti rugi itu. Ya teman-teman, jadi ini memang kedepannya setelah raperda TIFA ditolak, ini menjadi sangat menarik ya Pak ya perkembangan ke depannya. Karena ini Roy Suryo dan TIFA terutama setelah keluarnya dari Mahkamah Agung ya Pak ya. Iya. Bahwa perkara yang sudah persidangan sudah masuk perkara itu udah nggak bisa diperadilankan. Artinya Roy Suryo dan Bu Tifa akan masuk ke persidangan dan ini pertarungan akan terjadi. Tapi kata Pak Herman tadi, peluang menangnya besar. Jadi nggak perlu takut. Mas Roy. Apalagi Dokter Tifa nggak perlu. Aduh, Anda didukung jutaan rakyat Indonesia kok kenapa mesti takut? Dan ada YouTuber juga yang pasti akan mendukung. Ribuan YouTuber akan dukung Anda. Kenapa sih takut banget ngadepin persidangan? Tapi yang perlu dicatat gini juga, ketika persidangan Bambang Tri dengan Gus Nur itu kan sedikit yang atensi ya. Iya. YouTubernya juga sedikit, tapi ini kan luar biasa. Ini luar biasa, Pak. Iya, dulu media mainstream Pak, medianya tidak hanya lokal, internasional akan melihat semua kok. Dan ketika CNN itu udah datang kok, Pak. Iya. CNBC, Australia Broadcasting, sampai NHK Tokyo itu datang Pak meliput berita ini. Ada di NHK Tokyo, saya nonton di itu. Iya. Dan kalau misalnya bisa Al Jazeera tuh ikut sidang juga itu. Dan kalau misalnya undang Al Jazeera. Dan kalau misalnya nanti sidang itu nggak fair, ini akan memperburuk citranya Pak. Iya. Karena sidang ini terjadi. Sidang ini nggak boleh, harus fair. Makanya. Iya, dan harus fair. Kalau menurut aku ini hakim bagus, fair ya. Jaksanya yang masalah. Apa? Jaksanya bermasalah. Jaksanya bukan bermasalah, tapi memang ya geblek aja bikin gugatan. Saran aku, carilah jaksa yang pinter-pinter kok, bahasa jaksa yang anak kemarin sore. Ini kan yang kembang-kembang melati. Yang jaksa jenderal itu kan banyak yang hebat-hebat. Edi Mulyadi itu Pak Jenderal Pak, bintang 1 jaksa penuntut umumnya, ketua timnya. Pak, tapi kan ini kan cuma melatih 2. Tapi saya tahu kan namanya dakwaan itu kan atas izin Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri, dan juga sampai Kejaksaan Agung. Iya, kan? Ini perkara serius Pak. Ini perkara nama baik bangsa. Betul. Ini perkara tidak ecek-ecek. Iya. Masa sih beda dengan Edi Mulyadi itu perkaranya hanya jin bongan, Pak. Hanya statement jin bongan. Saya ketua timnya, Pak. Iya. Hanya mana? Dakwahnya tuh, Pak, 1.200 halaman. Gitu dahsyatnya itu. Bikin analisa hukumnya ininya, dilampirin alat bukti. Hebat tuh jaksanya yang bikin itu. Kalau yang TIFA kemarin, cuma 54 halaman tipis segini Pak. Asisten saya jadi kantor selesai itu. Iya benar. Upasnya. Iya. Tapi yang pasti kita berharap dari Pak Prabowo ya. Nggak serius Pak. Iya, artinya Pak Prabowo juga harus melihat ini dan kalau perlu memberi instruksi kepada hakimnya supaya independen. Karena kalau ternyata sidangnya ini berjalan dengan tidak fair, pasti akan memperburuk citra dia juga kan. Karena sidang ini adanya di eranya dia gitu kan. Dan memang konsekuensinya teman-teman kalau ijazah itu terbukti palsu, wow. Habis nama Jokowi. Bukan cuma habis Pak, dia harus menanggung kan utang yang 11 triliun itu kan dia. Beban dia itu semua. Betul, yang IKN juga itu dia. Dan KPU-nya harus bertanggung jawab, KPU-nya harus dipidana semua itu. Iya. Karena dia yang meloloskan. Benar. Ini efek dominonya luar biasa. Mungkin karena itu kali Pak. Jadi mulai dari KPUD Solo, DKI, KPUD DKI, KPUD nasional kena semua. Bawaslu juga. Semua kena Pak. Iya benar. Kalau terbukti jasa Jokowi palsu ya, kena.
semua. Ya mungkin itu Pak sebabnya bagaimana ini jangan sampai ke persidangan gitu barangkali. Iya. Ya kan. Sebenarnya adalah RJ di balik putusan Iya. tuh. Makanya kemarin itu juga kan sebetulnya putusan hakim terhadap yang menyatakan bahwa dakwaan itu batal demi hukum ya kan aneh. Iya. Nggak merujuk pada eksepsinya tiba kan. Nggak merujuk. Iya, dia malah bikin kesimpulan sendiri bahwa karena jaksa mencabutkan rejim KUHP yang lama dan KUHP yang baru, maka tidak satu pun eksepsinya tim hukum TIPA itu yang diakomodir oleh putusan itu. Iya, nggak jadi pertimbangan sama sekali. Tidak jadikan pertimbangan majelis hakim. Hakim berpendapat sendiri. Ya, dan kita mudah-mudahan timnya TIPA juga belajar dari sidang yang kemarin ya Pak. Iya. Sehingga untuk menghadapi sidang yang selanjutnya ini karena kayaknya ini dakwaannya ini nggak selemah yang kemarin nih yang akan dihadapi kan. Karena ini memang nggak main-main Pak. Kalau saya dulu zaman Pak Edi itu, saya bikin base camp anak-anak di kantor saya, tidur siang malam nggak ada, harus bikin. Tapi bahkan itu, saya nyewa hotel. Tapi itu kan sudah mati-matian begitu tetap diponis ya Pak ya. Ponis. Karena memang sistem. Cuman ya itu dari tuntutan 10 tahun jadi 7 bulan. Iya. Seolah-olah hakim cuma untuk menyenangkan pihak sama gitu ya. Iya. Padahal seharusnya dia bebas. Bebas, Pak. Nggak ada istilah hukum jin buang anak. Iya. Mungkin baru pertama di Indonesia itu. Iya. Ada orang ngata-ngatain jin buang anak bisa dipidana, itu baru kali ini. Iya. Mungkin itu karena menyangkut masalah kepentingan presiden. Iya. Jadi itulah kalau apa yang ada kepentingan presiden selalu di ini kan. Hukum menjadi tidak fair gitu. Oke. Pak Herman, terima kasih. Terima kasih. Ya teman-teman, demikianlah perbincangan saya yang dengan Pak Herman tadi. Tapi yang pasti ada keyakinan dari Pak Herman tadi, Bu Tipa itu nggak perlu takut. Surya juga nggak perlu takut karena mereka pasti akan menang di persidangan. Karena memang hasil penelitian, terutama hasil penelitiannya Bu Tipa itu kuat sekali. Kuat sekali. Iya, karena dari soal foto itu pun tanpa harus penelitian apapun orang udah tahu itu bukan foto Jokowi. Iya. Karena ada beda di bibirnya, di rahangnya juga beda, di matanya juga beda itu. Dan yang penting itu kumis dan rambutnya juga beda. Sangat beda kok itu. Secara kasat mata itu terlihat. Sudah ada, saya tuh lihat saya kan mengamati di X-nya Tifa dan Facebook-nya Tifa. Itu dia kan selalu hasil penelitiannya itu selalu di bluffing di situ dan di YouTube-nya Tifa sendiri. Saya lihat itu, bahaya nih gue bilang, bahaya banget loh. Profesor ahli patologi loh, UI. Ada 4 orang dipakein dokter Tifa itu. Itu nggak main-main itu. Dan mudah-mudahan nanti ke 4 dokter itu jadi saksi. Pengadilan harus fair. Harus fair, iya. Ya, panggil Jokowi. Ketika datang tuh langsung difoto di semuanya, ambil rahangnya dia. Iya, betul diperiksa. Dia dengan patologi. Dan satu hal yang penting buat kalau saran Bapak tuh, lakukan uji banding di laboratorium independen. Laboratorium forensik independen. Karena itu juga bisa. Gak usah jauh-jauh, di UI aja selesai itu. Iya, dan itu bisa menjadi kunci teman-teman. Iya, UI itu kan ada Pak. Iya, artinya memang peluang untuk mengecek foto, rahang segala macam bisa di situ. Iya. Kalau mau fair play, Jokowi harus mau dong diperiksa mukanya ininya. Iya, benar. Iya dong. Bener. Dipanggil itu yang punya foto itu. Si Rutmanto isunya ya. Dipanggil dua-duanya disocokkan. Iya, cocok kan. Ini bakal cocok nggak dari foto itu kan rahangnya Jokowi cocok nggak itu? Iya. Gak usah jauh-jauh. Giginya aja beda. Giginya aja beda. Giginya aja beda dengan gigi Jokowi. Gimana? Matanya aja beda. Ya teman-teman, kita bertemu lagi pada podcast selanjutnya. Tapi memang sebagai pesan tadi dari Pak Herman, Bu Tipa nggak usah takut karena peluang menangnya di pengadilan sangat besar ya Pak ya. Kita bertemu pada podcast selanjutnya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.